Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Ika Puspitasari dengan NIM 0724111004. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Baik, dalam biologi molekuler, replikasi DNA adalah proses biologis di mana dua salinan DNA yang identik dihasilkan dari satu molekul DNA asli. Nah, proses ini sangat penting untuk pewarisan materi genetik pada semua organisme hidup. Kapan dan di mana terjadinya replikasi DNA? Replikasi DNA berlangsung selama fase S atau sintesis dalam interfase siklus sel. Pada eukariota, proses ini terjadi di dalam nukleus. Replikasi DNA juga terjadi saat akan dilakukan perbanyakan sel. Nah, jadi ketika sel siap membelah, ia masuk ke fase interfase S atau sintesis fase. Ini adalah momen penting untuk menggandakan DNA. Nah, jadi bayangkan jika DNA sebagai cetakan biru atau blueprint yang ada di dalam nukleus pada sel eukariota. Di fase S, blueprint ini dicetak ulang di banyak origin of replication, seperti membuat banyak salinan rapi dari cetakan utama. Nah, akhirnya setelah proses ini tuntas, sel punya dua cetakan identik yang siap masuk ke fase selanjutnya atau G2, dan kemudian membelah mitosis dan memastikan setiap sel anak memperoleh blueprint lengkap yang sama. Jadi intinya kapan terjadinya, yaitu saat fase S di dalam interfase sel setelah J1 sebelum J2, lalu di mana di dalam nukleus sel eukariota. Dan mengapa penting? Karena cetakan yang akurat menjamin setiap sel anak punya cetak biru lengkap krusial untuk pertumbuhan reproduksi yang sehat. Selanjutnya, model replikasi DNA. Ada 3 model replikasi DNA. Yang pertama, model konservatif, yaitu kedua untai DNA asal bertindak sebagai cetakan menghasilkan satu molekul, DNA parental dan satu molekul DNA baru. Lalu yang kedua ada model dispersif, yaitu molekul DNA terpotong-potong saat replikasi, dan potongan-potongan tersebut melakukan replikasi. Potongan DNA asal dan yang baru kemudian membentuk dua molekul DNA yang terdiri dari campuran potongan lama dan baru secara acak. Yang ketiga ada model semi-konservatif, yaitu setiap untai DNA asal bertindak sebagai cetakan, menghasilkan dua molekul DNA baru yang masing-masing terdiri dari satu untai asal dan satu untai baru. Nah, eksperimen Michelson dan Stahl pada tahun 1958 mendukung model semi-konservatif. Lalu selanjutnya ada komponen dan enzim dalam replikasi DNA. Proses replikasi DNA melibatkan berbagai bahan dan enzim penting yang bekerja sama agar DNA bisa digandakan dengan tepat. Yang pertama ada DNA cetakan. Ini adalah DNA asli yang akan disalin dan setiap untai lama akan menjadi panduan atau cetakan untuk membuat untai baru. Lalu yang kedua ada DNTP atau deoxinukleotida trifosfat, yaitu merupakan bahan baku penyusun DNA baru. Ada 4 jenisnya, yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Masing-masing membawa basa nitrogen yaitu ATCG yang akan membentuk pasangan dengan basa pada untai cetakan. Selanjutnya ada enzim dan protein pendukung. Yang pertama ada topoisomerase atau DNA girase. Enzim ini membantu merilekskan atau mengurangi ketegangan pada DNA helix agar tidak kusut saat dibuka. Yang kedua ada helikase, berfungsi sebagai pengupas, yaitu membuka heliks ganda DNA dengan memutus ikatan hidrogen antara pasangan basa. Yang ketiga itu ada SSBP, Single Standard Binding Protein. Protein ini menjaga agar kedua untai DNA yang telah dibuka tidak kembali menyatu dan tetap stabil selama proses berlangsung. Yang keempat ada primase. Enzim ini membuat RNA primer, yaitu potongan pendek RNA yang menjadi titik awal bagi DNA polimerase untuk mulai bekerja. Lalu yang kelima ada DNA polimerase, enzim utama dalam replikasi. Dia menambahkan
nukleotida baru ke untai DNA yang sedang tumbuh. Hanya bisa bekerja dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Lalu ada eksonuklease 5 aksen sampai 3 aksen dan 3 aksen sampai 5 aksen. Enzim ini berfungsi untuk memotong dan menghapus nukleotida jika terjadi kesalahan. Yang 3 aksen sampai 5 aksen juga bertugas memperbaiki kesalahan proofreading agar hasilnya akurat. Yang terakhir ada DNA ligase. Enzim ini bertugas menyambung bagian-bagian DNA yang terpisah, misalnya menyatukan fragmen-fragmen kecil di untai lagging atau fragmen Okazaki sehingga membentuk untai DNA utuh. Perkenalkan, nama saya Hilwi Faturnada dengan NIM 0724 11002. Selanjutnya di sini kita masuk ke tahapan replikasi DNA. Yang pertama, pengenalan situs ORI atau Origin of Replication. Replikasi dimulai pada situs spesifik yang disebut ORI. Pada E. coli, situs ORI dikenali oleh enzim DNA A. Lalu, selanjutnya pemisahan untaian DNA induk atau denaturasi helikase membuka heliks ganda DNA, dibantu oleh SSBP yang menjaga untai tetap terpisah dan topoisomerase mengurangi tegangan supercoiling. Ini membentuk replication bubbles dan replication fork. Priming atau tahap awal, primase mensintesis RNA primer yang diperlukan DNA polimerase untuk memulai penambahan nukleotida baru. Selanjutnya, sintesis rantai polinukleotida baru. Di sini bisa meliputi DNA polimerase mengkatalisis sintesis untai DNA baru dari arah 5 ke 3. Lalu, leading strand atau disintesis secara kontinu dalam arah 5 ke 3. Selanjutnya, lagging strand disintesis secara dikontinu dalam arah 5 ke 3 menghasilkan fragmen-fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Lalu tahapan yang selanjutnya ada ligasi fragmen Okazaki. DNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki pada leading strand. Lalu yang terakhir ada terminasi replikasi DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA. Sebagai materi genetik makhluk hidup, proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel, yaitu pada fase E siklus sel materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari 2 rantai untaian polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa mengetahui susunan basa. Dan pasangan basa DNA ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana DNA diduplikasi atau digandakan. Selanjutnya, proofreading DNA atau kesalahan dalam pemasangan basa selama replikasi DNA biasanya dikoreksi oleh fungsi proofreading dari DNA polimerase, khususnya aktivitas eksonuklease 3-5 yang memotong nukleotida yang salah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.